Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudara yang saya hormati dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini untuk yang kedua kalinya kita bisa bertemu dalam suasana ta'lim yang insya Allah akan kita kaji bersama salah satu kitab yang insya Allah sangat barokah, yaitu kitab Minhajul Abidin, salah satu daripada karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, yang mudah-mudahan ta'lim kita pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'i tabi'in, dan gilirannya kita sebagai umatnya yang senantiasa merindukan akan syafaat beliau di yaumal jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara, alhamdulillah pada saat ini saya bisa sampai ke Darmais jam 7 kurang 10. Kita berangkat dari sana jam 6, ya agak lumayan. Kalau kemarin kita terlambat, mohon maaf ya karena macet. Jadi Cisarua itu pagi-pagi Sabtu Minggu, kadang-kadang hari biasa pun ya sudah mulai menggila gitu ya, menggila. Oleh karena itu sekali lagi ya kita niati pertemuan kita ini dengan niat ta'lim, ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertemuan pertama kita sudah menjelaskan tentang pengantar daripada ilmu tasawuf, yang kita sudah pahami bahwa ilmu tasawuf itu salah satu ilmu yang hukumnya fardu ain. Jadi ilmu yang diwajibkan kepada setiap individu kaum muslimin. Karena itu dosa hukumnya apabila orang Islam itu tidak mengkaji ilmu tasawuf atau ilmu akhlak ya, karena akan membahayakan pada ibadahnya. Baik, untuk pertemuan kedua dan seterusnya kita akan langsung mengkaji kitab tasawuf. Untuk tahun ajaran ini saya akan membahas kitab Minhajul Abidin. Kalau untuk VKU sebelumnya biasanya hikam. Nah, tapi kita sekarang mencoba karya Al-Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Minhajul Abidin. Nah, karena itu saya yakin mungkin yang dari pesantren itu sudah ada yang mengkaji atau mungkin ada yang sampai khatam. Namun di PKU kayaknya tidak memungkinkan untuk sampai khatam. Namun kita berharap mudah-mudahan dengan mengkaji kitab
Minhajul Abidin ini setidaknya kita mendapatkan barokah, ya, berkah, ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan, ya, dari wasilah karomahnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, mudah-mudahan. Jadi meskipun gak khatam, tapi mudah-mudahan dari kajian ini PKU angkatan 15 ini mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya sebagai adab-adaban dalam mengkaji suatu kitab, kita akan membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan kepada pengarang kitab ini, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Dan yang kedua, kita haturkan kepada para masyayikh, wabil khusus guru-guru saya yang memberikan ilmu-ilmu kepada saya. Mudah-mudahan guru-guru saya senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pengarang kitab ini selalu diberikan tambahan-tambahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa jami' akhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikati muqarrabin wal qarabin wa la hadratil Abi Bakrin wa Umar wa ila hadratil sultanil auliya syahdan wa ila ruhi ma'alif hadal kitab Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Al-Ghazali wa usulhi wa furi wa ahli silsilati wa sunnati syaihi wa ustadi wa khususan ilahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya ini mudah-mudahan kebagian semua. Saya harap nanti tiap orang untuk bisa membaca kitab ini. Untuk selanjutnya bagian yang pertama saya minta kepada yang dekat dengan saya saat ini, moderator, ya. Untuk oh ya, siapa? Haji Awal, ada Haji Awal. Mana Haji Awal? Oh, masih di kamar. Baik, yang paling depan aja, paling depan. Mana? Oh, Pak Lurah. Ayo, Pak Lurah. Oh, ada. Baik. Satu alinea aja dibaca, satu fakroh. Ya, dibaca aja, dibaca nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul kitab as-sahibi az-zahidu Abdul Malik ibn Abdullah radhiyallahu anhu amara al-imam al-ajallu az-zahidu wa wafaqu hadithul islami Zainuddin Syabul Ahmadi Mahdiul Ahmadi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Wazaini radhiyallahu anhu hadal kitaba wa huwa akhir kitabi sa'ati sinnabati wa lam yatamasahu minhu ila khawasul min ashabihi wa huwa. Ya, khalas. Ya, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang.
Wabihi nasta'in, dan hanya kepada Allah lah nasta'in, kita semua memohon pertolongan. Jadi semua keinginan kita, ya, semua usaha kita, kita ini tidak bisa melakukan sendiri, hanya dengan pertolongan Allah. Khutbatul kitab, pembukaan daripada kitab atau muqaddimah. Qala Syekh Al-Faqih As-Salih Az-Zahid Abdul Malik bin Abdullah Ghafarallahu lahu. Saudara-saudara, kitab Minhajul Abidin ini nanti sebagaimana yang akan dijelaskan, itu kitab karya terakhir dari Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, yang sistem penulisannya tidak langsung oleh beliau, oleh Imam Al-Ghazali, tidak langsung, tapi sistemnya diimlakan. Diimlakan itu di apa? Ditekan. Nah, banyak para murid beliau yang meminta kepada Al-Imam Abu Hamid untuk mendiktekan kitab Minhajul Abidin ini. Ternyata tidak semuanya diberikan kesempatan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Hanya murid-murid istimewa saja yang diberikan kesempatan untuk ditekan kitab Minhajul Abidin ini. Nah, maka di antara murid istimewa beliau adalah Asy-Syaikh Al-Faqih As-Salih Az-Zahid Abdul Malik bin Abdullah Ghafarallahu lahu. Beliau mengatakan, amla alayya, amla telah mengimlakan, telah mendiktekan, alayya kepadaku, syaikhi, guruku. Siapa guruku itu? Al-Ajallu, yang agung, ya, jadi guru besar. Al-Imam, jabatannya itu Al-Imam. Az-Zahid, Az-Zahid itu orang yang zuhud, yang di dalam hatinya sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap dunia. Nah, itu Zahid namanya. Jadi tidak sembarangan. Gelar Az-Zahid itu berarti di dalam hatinya sudah tidak ada lagi rasa cinta, apalagi berambisi terhadap dunia. As-Sa'id, yang berbahagia. Al-Muwaffaqu, jadi si maf'ul, yang diberikan taufik oleh Allah. Hujjatul Islam, hujjahnya Islam. Jadi orang kalau sudah mencapai gelar Hujjatul Islam ini berarti sudah multidisiplin ilmu. Jadi setiap permasalahan, setiap problematika keislaman itu sudah bisa dijawab oleh beliau. Nah, maka itu sudah menjadi Hujjatul Islam. Kemudian Zainuddin, ya, gelarnya itu Zainuddin, perhiasan agama. Syaraful ummati, kemuliaan umat. Artinya Imam Al-Ghazali ini menjadi kemuliaan umat Islam. Umat Islam itu bisa menjadi mulia diantaranya dengan adanya sosok Al-Imam Al-Ghazali. Dan ini Imam Al-Ghazali ini, saudara, tidak saja terkenal di dunia Islam, tapi juga di dunia non-Muslim juga sudah terkenal.
ya, Al-Ghazali. Karena beliau juga termasuk filosof, ya. Kemudian siapa? Adalah Abu Hamid. Jadi kunyahnya itu Abu Hamid. Nama asli beliau Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, ya. Jadi berkebangsaan Tus di Persia. Qaddasallahu ruhahu, semoga Allah, atau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Jadi di sini kitab Minhajul Abidin ini banyak naskahnya. Ada yang dikeluarkan oleh Darul Minhajnya, ini yang ada di dalam pada fotokopian. Ada yang sudah disyarahi. Kitab Minhajul Abidin ini kitab sarahnya ada Sirajut Talibin, 2 jilid. Sirajut Talibin ini dikarang oleh Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampis Al-Kediri, dikarang oleh Syekh Ihsan orang Kediri. Nah, ini ulama Nusantara itu sudah mendunia, ya, sampai ini dikarang itu sekarang tersebar di seluruh dunia, di Kairo, ya, di Al-Azhar, ini menjadi kajian juga. Nah, ini orang Indonesia, ya, ini luar biasa orang Indonesia ini. Belum ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Tanara Banten. Nah, itu juga termasuk ulama Nusantara yang mendunia. Nah, selanjutnya hadzal kitab. Hadzal kitab ini jadi maf'ul bih dari amla. Artinya bahwa kata Syekh Abdul Malik, kitab ini diimlakan kepadaku, didiktekan kepadaku oleh Al-Imam Al-Ghazali. Wa huwa akhiru kitabin sunnafah. Wa huwa, dan kitab ini, akhiru kitabin adalah kitab terakhir, sunnafahu, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kitab Minhajul Abidin ini adalah kitab terakhir daripada Imam Al-Ghazali. Dan ada kitab yang sangat fenomenal daripada Imam Al-Ghazali, apa yang mungkin kenal? Kitab Ihya-nya. Walam yaltamishu minhu, dan tidak ada yang meminta kepada Imam Al-Ghazali minhu, dari kitab ini, illal khawasu min ashabihi, melainkan sahabat-sahabatnya yang istimewa. Jadi ini tidak setiap murid Imam Al-Ghazali itu didiktekan kitab ini, tidak. Jadi hanya murid-murid yang istimewa saja yang mendapatkan kesempatan dikte langsung dari Al-Imam Al-Ghazali. Nah, sebab sama kan, jadi bukan pilih kasih, ya, bukan pilih kasih, tapi kadang-kadang kan ada murid itu ada yang benar-benar mahabbah kepada gurunya, ada yang biasa-biasa saja, apalagi dalam dunia tasawuf. Jadi dunia tasawuf itu yang namanya murid itu sangat bergantung kepada syekh, kepada mursyidnya. Jadi karena dalam dunia tasawuf, syekh itu atau mursyid itu sangat besar jasanya, bahkan melebihi daripada orang tua. Jika dalam dunia tasawuf, dan terutama thariqah, jadi yang namanya syekh itu benar-benar menjadi dambaan bergantungnya seorang murid. Loh, kenapa bisa demikian? Karena yang namanya mursyid, yang namanya syekh, itulah yang memperkenalkan si murid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beda sekali guru yang sekedar mengajarkan ilmu biasa, ilmu pengetahuan biasa, dengan mursyid, dengan syekh. Jadi kalau mursyid atau syekh itu dialah yang memperkenalkan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
baik dengan cara talqin, zikir, ya, atau dengan cara munajat seperti tawajuh. Bagaimana seorang murid bisa langsung kenal kepada Allah, itu dengan mursyid itu sangat cepat sekali. Beda yang sifatnya manual, umpamanya kita ingin betul-betul ma'rifat, betul-betul mengenal Allah, itu kalau dengan hanya sekedar membaca atau dengan kita ibadah biasa, ya bisa, tapi lama. Yang pernah saya ilustrasikan, kita ini semua kalau kita punya modal nih, punya ongkos, sehat, bisa nggak kita berangkat umroh sendirian? Bisa nggak? Bisa kan? Bisa. Kita daftar ke travel atau daftar ke siapa aja yang yang menyelenggarakan itu. Nah, kita bisa. Cuma masalahnya kalau misalnya kita sampai ke Saudi misalnya, kita kan sendirian. Mana ini harus kemana, agak repot, rumit. Nah, tapi kalau kita ada yang membimbing, ada guide kayak travel itu, kita mudah, kita tinggal duduk di sini, terus berangkatnya ke sini, terus berangkat lagi ke sana, tinggalnya di sini, caranya begini, enak. Nah, begitulah dalam dunia tasawuf. Jadi orang bisa sampai kepada Allah, istilahnya wusul, ma'rifat, mengenal secara intens terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu dengan menggunakan guide pembimbing rohani namanya syekh atau mursyid, itu biasa lebih cepat. Ya, ketimbang misalnya hanya sekedar ya manual lah, kita baca-baca kemudian kita amalkan, nggak jadi masalah, kita yang penting diamalkan. Ya, cuma tadi untuk mencapai kedekatan dengan Allah memang agak berbeda kalau dibandingkan ada yang membimbing. Nah, jadi ini diantaranya adalah murid beliau, yaitu Syekh Al-Faqih As-Salih Az-Zahid Abdul Malik bin Abdullah. Ini salah satu murid istimewa daripada Al-Imam Al-Ghazali. Maka beliau diberikan kesempatan untuk mendengarkan dikte langsung dari Al-Imam Al-Ghazali. Nah, maka kita pun ya meskipun hanya sekedar mengkaji kitab ini, kita tidak sempat langsung kepada Al-Imam Al-Ghazali, tapi mudah-mudahan keberkahan beliau kita dapatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, selesai itu alinea. Untuk berikutnya saya minta kepada akhwat, ya. Ada? Nah, ini paling depan. Ya, silakan. Dibaca aja, dibaca. Ya. Bihikmatih. Ya, kelas. Alhamdulillahil malikil hakim. Segala puji bagi Allah. Jadi segala puji ini bagi Allah. Milik siapa? Nah, milik Allah. Makanya kalau di pesantren itu kan puji itu sampai ada berapa? Ada 4. Hamdun qadimun li qadimin. Hamdun, ya, hamdun qadimun li hadisin, hamdun hadisun li qadimin, hamdun hadisun li hadisin. Jadi memang puji itu ada 4. Ada pujian dari Allah untuk dirinya, untuk zat Allah sendiri. Ada pujian dari Allah untuk makhluknya.
Ada pujian dari makhluk untuk Allah, ada pujian dari makhluk untuk sesama makhluk. Semuanya lillahi, milik Allah. Jadi kalau ada orang lain yang memuji, misalnya aduh meni kasep, aduh meni gelis, ya. Nah itu semua milik siapa itu? Milik Allah. Karena yang menciptakan kegantengan, yang menciptakan kecantikan siapa? Allah. Nah makanya dari sini saja kita sudah bisa ma'rifat. Artinya kalau ada orang lain yang memuji, jangan lepas diri. Jadi begitu dipuji langsung ngapung kaluhur gitu ya. Oh mesti ingat ya di bumi alam. Nah jangan sampai demikian. Kenapa? Karena lagi-lagi bahwa semua kebaikan yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah. Nah ini. Nah Allah itu Al-Malikil Hakim. Al-Malik. Al-Malik yang merajai, yang menguasai. Ya artinya semua makhluk ini dikuasai oleh siapa? Oleh Allah. Termasuk kita ini. Kita ini semua dimiliki oleh Allah. Artinya bagaimana Allah? Kalau Allah mau menghidupkan kita, alhamdulillah kita bisa hidup sekarang. Dan Allah pun bisa mengambil kita. Kapan? Ya, atau dimanapun bisa saja. Kalau Allah mau mengambil kita, ya sudah, kita nggak bisa berdaya apa-apa. Jadi kita ini dikuasai, dimiliki oleh Allah. Termasuk dunia ini dimiliki oleh Allah. Al-Hakim. Apa Al-Hakim? Yang maha bijaksana, yang memberikan hikmah. Nah, jadi oleh karena Allah ini Al-Hakim, maka semua ciptaannya ini tidak lepas daripada hikmahnya, tidak lepas daripada kebijaksanaannya. Jadi tidak ada, saudara-saudara, satu makhluk pun di alam semesta ini yang tidak ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Nah inilah Allah itu memiliki sifat Al-Hakim. Mungkin Anda akan ya bertanya-tanya juga loh, kok ada itu orang yang diciptakan oleh Allah, maaf misalnya ada salah satu tubuhnya itu ada yang kurang. Misalnya tidak punya tangan, tidak punya kaki, mungkin secara pandangan lahiriah, oh itu ada kekurangan, betul nggak? Tapi ternyata itu mengandung hikmah. Ada hikmahnya. Kalau kita mau mengkaji, ternyata kadang-kadang orang-orang yang memiliki kekurangan seperti itu justru memiliki kehebatan, keistimewaan yang kadang-kadang orang normal nggak punya. Nah inilah yang dimaksud dengan Al-Hakim. Jadi banyak hikmahnya. Nah kemudian Al-Jawadil Karim. Al-Jawad, Allah itu maha pemberi, maha dermawan. Al-Karim ya sama, maha dermawan. Cuma bedanya kalau Al-Karim itu diminta, tidak diminta ngasih. Contoh kita nih, setiap hari pernah nggak minta, ya Allah berikanlah aku nafas, suka gitu nggak? Mungkin akhwat suka minta begitu? Ya Allah berikanlah aku nafas setiap hari, suka gitu nggak? Enggak. Tapi penting nggak nafas? Penting. Tapi meskipun kita semua nggak minta langsung kepada Allah, ya Allah berikanlah aku nafas, tapi Allah setiap saat memberikan nafas kepada kita. Itulah Al-Karim. Ya. Nah kemudian Allah itu Al-Azizir Rahim. Al-Aziz yang gagah perkasa. Ar-Rahim yang maha penyayang. Alladzi fataras samawati wal ard, yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi biqudratihi, dengan kekuasaan Allah. Jadi ini semua atas kekuasaan Allah. Di sini as-samawat bentuknya jamak, ya, jamak muannas. Kemudian wal ardo bentuknya adalah mufrad. Jadi dalam kajian bahasa ini ada satu pemahaman bagi kita, kenapa as-samawat dijamakkan? Berarti ini kan langit itu ada berapa lapis?
7 lapis. Sementara wal ardo dan bumi. Bumi ada berapa lapis? Ada berapa lapis? 7 lapis. Tapi enggak gini, enggak wal arodina dan bumi-bumi. Nah, ternyata di sini ada mengandung satu pemahaman dari ulama tafsir kalau as-samawat itu dijamakkan karena lapisan-lapisan langit ini itu adalah memiliki jarak. Langit ke-1 sampai langit kedua itu jaraknya jauh. Langit kedua sampai ketiga jaraknya jauh. Nah, maka itu dijamakkan. Sementara wal ardi bentuknya mufrad, kata ulama mufassirin, karena bumi itu tidak ada jaraknya. Ya, jadi lapisan pertama, lapisan kedua, jadi tidak ada jarak atau apa namanya, tidak ada ruangan. Jadi padat sampai ke bawah. Nah, maka seakan-akan itu menjadi satu saja. Nah, maka dalam Al-Quran Allah meredaksikannya wal arda dengan bentuk mufrad. Nah, ini 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu bikudratihi, diciptakan dengan kudratnya Allah, dengan kekuasaan Allah. Ya, tentu di sini di dalam tauhid ada iradat, ada kudrat. Jadi iradat itu perencanaan Allah di azali, ya, dan kemudian kudrat itu adalah pelaksanaannya sekarang. Nah, sebagai contoh begini, saudara-saudara, seperti kita ini, Anda menjadi PKU angkatan berapa? 15. Itu dalam ilmu tauhid bukan hal yang kebetulan, ini bukan. Bukan iya mah kebenarannya tahun 2021. Enggak, bukan kebetulan. Jadi ini memang dari azalinya ini sudah ada program dari Allah. Jadi Anda menjadi peserta PKU angkatan 15 itu dari azalinya sudah ada rencana bahwa Anda akan menjadi peserta PKU angkatan 15 tahun 2021. Itu sudah ada rencananya, sudah ada iradatnya. Baru pada saat ini dibuktikan oleh Allah. Subhanallah. Jadi ini luar biasa. Kalaupun sekarang baru ketemu mungkin ya, itu di azalinya kita sudah diprogram oleh Allah. Oh, ini akan terjadi begini, begini, begini. Dan saya pun bisa bertemu dengan saudara-saudara ini bukan kebetulan, tapi memang ini ada kepastian dari Allah. Namun demikian, ya kalau secara bahasa pergaulan nggak apa-apalah itu. Kebetulan kita ketemu ya, nah itu nggak apa-apa. Jadi nggak usah diganti. Kita kepastian ya di sini, nggak usah. Bisa ketemu di angkot, kepastian kita di sini. Justru jadi membuat geli orang lain nanti gitu. Naonan iya kepastian gitu ya. Ya udah aja, kebetulan aja, kebetulan nggak apa-apalah, bahasa gaul gitu ya. Kalau bahasa tauhid itu tidak ada kebetulan, tetapi ada kepastian gitu. Jadi jangan diganti ya, kepastian kita di sini, kan kurang enak gitu bahasanya.